Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala aidan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang mubarak ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah telah memilih kita untuk sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah menerima sholat kita dan mengabulkan doa-doa kita panjatkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghapus dosa dan kesalahan kita, ma qaddamna wa ma akharna, dosa-dosa terdahulu atau dosa-dosa yang baru saja atau yang akan kita lakukan, atau dosa yang kita sembunyikan atau yang dosa kita tampakkan, atau dosa kecil atau dosa besar, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam senantiasa kita baca, kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya dibahas tentang bagaimana suasana menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara pesan beliau ialah berbuat baik kepada hamba sahaya. Nah, di samping itu beliau juga banyak memberikan wasiat kepada kita untuk menjaga sholat, ya, kemudian zakat, lalu memelihara syahadat. Karena orang yang bersyahadat ini hurrima 'alan nar, akan diharamkan baginya terbakar oleh api neraka. Dan beberapa lagi wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim. Ya. Baiklah, kita teruskan pembahasan kita, masih berkaitan dengan al-milkah, yakni perbudakan, yang mana babnya bab su'il milkah, yakni bab tentang perbuatan buruk terhadap budak. Nah, kalau sebelumnya yakni ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik atau memperlakukan hamba sahaya itu dengan baik. Nah, ini babnya bab ke-83 dari kitab Al-Adabul Mufrad, yakni bagaimana jika seseorang itu berbuat buruk kepada hamba sahayanya. Namun beberapa hadis yang kami sampaikan di sini adalah merupakan atharus sahabah, ya, yakni yang dikemukakan oleh para tabi'in dalam menceritakan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, bab su'il milkah, bab tentang
berbuat buruk atau memperlakukan buruk hamba sahaya. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, annahu kana yaqulu linnas, bahwa Abu Darda ini berkata kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatira bid-dawab. Kami ini dari kalangan para sahabat, ya. Kami ini lebih mengetahui tentang kalian dibandingkan dengan seorang dokter hewan terhadap hewan-hewannya. Di dokter hewan itu tahu banyak hal tentang hewan-hewan yang akan diperiksa atau diobati, ya. Maka kami jauh lebih paham tentang kalian, ya, melebihi pengetahuan seorang dokter terhadap pasiennya, ya. Tapi di sini dikemukakan al-bayatira, yakni dokter hewan, ya. Qad arafna khiyarakum min syirarikum, ya. Kami tahu bahwa orang yang paling baik di antara kalian di antara orang-orang terburuk. Ya. Di antara orang terburuk kami tahu siapa yang terbaik di antaranya. Siapa mereka itu? Nah, cirinya ialah amma khiyarukum falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang paling baik di antara kalian ialah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya, ya. Wa yu'manu syarruhu, dan terjaga keburukannya. Jadi orang baik itu dalam keterangan athar ini ialah cirinya itu senantiasa diharap-harapkan kebaikannya, ya. Dan keburukannya itu terjaga, ya. Wa amma syirarukum, tapi orang yang paling buruk di antara kalian ialah falladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, yakni tidak diharapkan kebaikannya dan di mana orang itu tidak menjaga dirinya dari keburukan. Nah, terus katanya dengan bab ini apa? Wala yu'taku muharraruhu. Nah, dan dia tidak membebaskan budaknya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bab ini, maka kalimat terakhir inilah yang ada hubungannya, ya. Wala yu'taku muharraruhu, yakni tidak membebaskan budaknya. Dari beberapa syarah yang kami dapatkan bahwa wala yu'taku muharrar di sini ialah bahwa seorang itu yang katakanlah seorang majikan yang punya budak, di mana budak ini mungkin sudah menebus dirinya separuh, ya, atau sudah menebus sebagian dari perjanjian dengan majikannya, ya, sudah menebus sebagian, tapi dia tetap tidak diberikan kebebasan. Pokoknya diberikan beban yang berat ketika bekerja. Tidak ada waktu istirahat yang cukup baginya, diberikan pakaian yang tidak layak, terus tempat tinggal yang juga kurang higienis. Nah, ini termasuk orang yang buruk. Nah, padahal dalam Islam sikap-sikap semacam ini yang berusaha untuk dihilangkan. Bahkan perbudakan dalam Islam perlahan-lahan itu dihapus, ya. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa kaitannya dengan bab kita ini, bahwa ini tentang perbudakan atau slavery. Nah, perbudakan ini memang satu hal yang bisa ditemui di hampir semua peradaban. Di sepanjang zaman itu mesti ada perbudakan. Baik peradaban-peradaban besar, ya, seperti di Romawi, di Persia, di Babilonia, di Yunani, di Mesir, bahkan di Jawa sendiri, di Nusantara ini perbudakan itu juga ada, ya. Nah, siapa mereka budak-budak ini? Budak-budak ini adalah orang yang tidak memiliki dirinya, ya. Dia dimiliki oleh tuannya. Nah, dari mana mereka didapatkan?
mereka didapatkan biasanya dari tawanan perang. Jadi peperangan, terus lawannya musuhnya itu kalah. Nah itu rakyatnya atau orang yang kaya ini kalah inilah yang dijadikan sebagai budak, ditawan lalu dijadikan sebagai budak. Dan itu diperjualbelikan sebagaimana barang. Jadi sebagaimana barang-barang itu diperjualbelikan. Jadi pasar dipertontonkan ini berapa harganya. Nah, orang yang kaya itu adalah orang yang punya budak banyak. Semakin banyak budaknya, tidak semakin kaya. Sebagaimana orang itu yang kalau punya barang jualan berarti kan dia kaya, punya koleksi banyak. Nah, biasanya kalau dalam peperangan itu yang laki-laki itu dijadikan sebagai pekerja, ya, karena tidak perlu dibayar, cukup diberi makan saja. Jadi seperti hewan, ya, asal dia bisa hidup kuat, ya sudah, dia bekerja untuk tuannya. Nah, sementara yang ayu-ayu ini itu dijadikan selir, ya, atau yang wajahnya mungkin kurang cantik, ya tetap mungkin bekerja di perkebunan atau pertanian. Nah, jadi budak-budak ini seperti menjadi mesin penggerak ekonomi pada waktu itu, ya. Dan mereka ini ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kotor, ya, yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang mana para majikan-majikan itu jijik untuk mengerjakannya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya, mencangkul, ya, mengangkut beban dari mana ke mana, itu biasanya para budak. Nah, mereka ini adalah maka ada mengatakan nisful insan, separuhnya manusia, atau bahkan mungkin lebih rendah, karena juga akan dipukul juga, dicambuk sebagaimana hewan ternak dicambuk, yang mereka juga dicambuk, ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbudakan ini adalah sesuatu yang bisa ditemukan di semua peradaban sepanjang zaman. Nah, cuma belakangan ini beberapa kesepakatan di internasional sudah melarang perbudakan. Tetapi Islam jauh sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan perbudakan dengan step by step, dengan cara yang sangat ada tahapan-tahapannya, ya. Misalnya para sahabat Nabi itu oleh Nabi SAW itu diberi motivasi, ya, siapa yang memerdekakan budak maka dia akan masuk surga, ya kan. Maka berlomba-lombalah para sahabat ini untuk memerdekakan hamba sahaya. Apa cuma dengan mengatakan kamu saya memerdekakan? Tidak, itu dia beli kemudian dibebaskan, ya. Itu misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menurut catatan kurang lebih membebaskan 100 budak, ya. Sayyidatina Aisyah kurang lebih 67. Kalau Sayyidina Abbas itu kurang lebih 70 budak. Nah, berapa harganya budak ini? Nah, kami dapatkan data itu ketika Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau mengeluarkan 9 uqiyah. Berapa 9 uqiyah itu? 9 uqiyah itu setara dengan 31,74 gram emas. Ya, kalau kita rupiahkan itu kurang lebih 157 juta. Nah, kira-kira kalau 100 budak itu berapa M itu, ya? Ya. Nah, mungkin harganya sekarang makin mahal. Nah, budak ini semakin kuat, muda, kuat, semakin mahal. Nah, kalau budaknya sudah 70 tahun, siapa yang mau? Kan tidak ada yang mau lagi. Karena sudah tidak berdaya lagi jadi pasti harganya murah. Nah, harganya murah. Jadi makin kuat budak itu, ya, kekar badannya, atau makin muda itu pasti makin mahal. Karena dia bisa menggerakkan ekonomi majikannya. Tetapi oleh Nabi SAW, ya, para sahabat itu dimotivasi agar membebaskan para budak, ya, membebaskan para budak. Kemudian dalam beberapa hukum syariah juga itu para budak dijadikan membebaskan budak dijadikan sebagai bagian dari kafarah
sanksi atas sebuah perbuatan dosa. Jadi misalnya ada orang yang melanggar sumpahnya. Nah, itu diberi tawaran oleh Islam dalam surah Al-Maidah ayat 89, diberi tawaran bahwa kamu sudah bersumpah ini, sudah kamu melanggar sumpah. Ya. Bagaimana kafarahnya? Yang memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang sebagaimana memberi makan kepada keluarganya sendiri. Ya, bukan nasi kucing ya, nasi angkringan enggak, tapi diberi makanan yang paling enak ya. Sebagaimana yang makan di rumahnya. Kemudian jika ia tidak mampu, memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Nah, ada pilihan-pilihan kafarah. Jika tidak punya budak, tidak punya uang untuk membebaskan budak, karena memberi makan aja nggak mampu, apalagi membebaskan budak yang harganya ratusan juta, ya. Atau barangkali ia punya budak dan dia tidak memilikinya, ya. Maka cukup dengan puasa 3 hari. Ya, 3 hari maka lepaslah kafarah dari sumpah ini. Termasuk zihar sendiri. Zihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, ya, engkau punggungmu seperti punggung ibumu. Maksudnya kamu tidak akan saya gauli lagi. Ya, sebagaimana saya tidak menggauli ibu mertua gitu kan. Nah, jika suami ini pengen mendekati lagi istrinya, maka tidak boleh langsung karena sudah menzihar. Maka ia harus melakukan kafarah. Nah, salah satu kafarahnya itu ialah memerdekakan budak. Ya. Tinggal ia milihkan memerdekakan budak atau amalan yang lain. Atau soal pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, karena pembunuhan ada yang disengaja, sudah disiapkan alatnya. Ada juga pembunuhan tidak disengaja. Mungkin orang itu lagi memanah, nyari burung, ya kan? Memanah, menembak, terus tiba-tiba nyasar. Nah, itu tidak disengaja. Nah, itu kafarahnya apa? Memerdekakan budak ditambah dengan denda. Jadi ada upaya-upaya Islam ini selalu menyertakan apa? Membebaskan budak. Termasuk ketika ada pada masa sahabat Nabi SAW itu ada seseorang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, celakalah saya. Kenapa? Siang-siang Ramadan ini dia menggauli istrinya. Padahal kan di siang hari menggauli istri itu pada bulan Ramadan itu haram hukumnya. Ya. Terus kata Nabi, ya sudah kamu merdekakan budak. Nah, saya nggak punya budak ya Nabi. Ya sudah kamu memberi makan 60 orang miskin. Ya, kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja nggak mampu, apalagi 2 bulan ya. Nah, sebulan aja jebol, apalagi 2 bulan. Nggak sanggup katanya dia. Ya sudah kamu beri makan 60 orang miskin. Dikatakan sayalah orang yang paling miskin. Terus Nabi memberi sekeranjang kurma, ini yang kamu berikan kepada orang paling miskin di kampungmu. Nah, kata orang itu, sayalah yang paling miskin di kampung itu. Ya sudahlah, kamu bawa kasih makan keluargamu. Nabi tersenyum ketika memberikan melepas orang ini. Jadi salah satu dalam cara Islam untuk menghilangkan perbudakan ialah menjadikannya bagian dari kafarah atas dosa-dosa yang dilakukan. Nah, kemudian dalam hadis-hadis dalam Al-Quran juga banyak motivasi-motivasi lain, misalnya falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya, kalian akan melewati suatu jalan yang mendaki lagi sulit. Apa itu? Nah, di antaranya adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, termasuk Islam membebaskan budak ini ialah ketika lahir, jika misalnya ada seorang budak perempuan kemudian digauli oleh tuannya, kan itu halal ya. Auma malakat aimanukum, itu halal, digauli oleh tuannya. Terus begitu anaknya lahir, maka anaknya sudah merdeka, tidak lagi statusnya sebagai budak. Ya, kemudian ibunya ketika tuannya meninggal, dia pun juga menjadi merdeka. Nah, jadi step by step, selangkah demi selangkah, Islam berusaha menghapuskan perbudakan. Nah, inilah cara Islam, dan inilah cara yang paling efektif. Ya, karena kalau tiba-tiba langsung dilarang, itu mesti orang-orang yang punya budak banyak pasti akan menentang. Tapi Islam seperti penghapusan khamar itu pun juga penuh, ada tahapan-tahapan.
diharamkannya khamar itu ada tahapan-tahapan. Sehingga begitu turun ayat tentang haramnya khamar ini sebagai rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, hindari, maka para sahabat Nabi ya begitu mendengar ayat ini ya langsung membuang semua khamarnya atau minuman-minuman keras yang ada di rumahnya. Hadirin dirahmati Allah Taala, jadi jelas sekali bahwa agama kita ini, Islam ini sangat sesungguhnya anti perbudakan ya. Karena kita sesama manusia ini posisinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW itu menempatkan beberapa mantan-mantan budak dalam posisi yang istimewa. Ya, contohnya Salman Al-Farisi misalnya, budak dari Persia, yang mana itu dipegang di majikannya orang Yahudi. Dia ingin masuk Islam tapi terhalang dengan status kebudakannya. Maka para sahabat Nabi berusaha untuk membebaskan Salman Al-Farisi, di mana tuannya itu minta sejumlah uang dan kurma yang banyak. Nah, maka para sahabat ini urunan uang, kemudian urunan kurma, lalu membebaskan Salman. Nah, Salman masuk Islam. Ya. Jadi dan Salman ini adalah orang yang punya ide tentang apa? Ketika perang Khandak, idenya diterima oleh Nabi. Nah, berarti posisinya kan Nabi mendengar siapapun ide itu, bahkan dari seorang mantan budak sekalipun. Bilal bin Rabah dijadikan muadzin oleh Nabi SAW dengan suaranya yang merdu, beliau menjadi muadzin. Nah, artinya bahwa Nabi SAW hadir untuk membebaskan manusia. Islam datang untuk mengangkat harkat derajat manusia, bukan memperbudak manusia. Dan termasuk kalam-kalam Nabi, kalam-kalam sahabat yang kita baca ini adalah kalam-kalam yang nuansanya adalah nuansa jangan menyakiti budak. Perlakukanlah ia dengan baik sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, budak saja yang statusnya secara sosial sangat rendah, itu tidak boleh kita perlakukan dengan semena-mena, apalagi orang yang setara dengan kita secara status sebagai hur, sebagai orang yang merdeka. Tentu lebih wajib lagi kita memperlakukan orang dengan lebih baik lagi. Hadirin dirahmati Allah Taala, kita baca athar berikutnya. Haddatsana Isam ibnu Khalid qala haddatsana Jurais bin Uthman an ibni Hani an Abi Umamah samituhu yaqulu. Dari Abu Umamah aku mendengar ia berkata, yakni mendengar Juraih ya. Al-kanud alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Nah, dalam athar ini ada satu istilah al-kanud ya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, al-kanud itu apa? Al-kanud. Nah, al-kanud ini adalah orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Jadi, kalau diberikan apapun ya, atau mendapatkan rezeki berapapun, itu nggak pernah syukur, selalu sambat, selalu mencari kekurangan nikmat itu. Ya, kok begini. Nah, itu namanya kanud. Ya. Yang mena'urif dahu, dia itu pelit. Ya. Dia orangnya pelit, kemudian wayanzilu wahdahu, kalau pergi kemana-mana itu senangnya sendiri. Maksudnya gimana nih senangnya sendiri nih? Karena kalau dia pergi rombongan, mesti dia akan berat hati untuk membiayai biaya perjalanan. Ya, berat hati untuk menolong orang yang kesusahan dalam perjalanan. Maka dia lebih senang yanzilu wahdahu, senang pergi sendirian. Nah, ini cirinya ya. Kemudian yang kaitannya dengan bab ini, wa yadribu 'abdahu, suka memukul budaknya. Nah, ini orang yang ingkar pada Tuhan menurut dalam athar ini. Artinya bahwa perilaku ini adalah perilaku yang tercela, ya, ini sudah pelit, ya, kemudian nggak mau neraktir orang lain, ya, nggak mau bersedekah, kemudian suka memukul hambanya. Mungkin hambanya ini ketika bekerja hasilnya tidak maksimal, dipukul lagi hambanya, atau disuruh mengambil apa terus agak telat dikit dipukul lagi, ya, hamba sahayanya. Nah, ini termasuk al-kanud. Nah, orang seperti ini naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari sikap demikian. Kemudian ada asar yang ketiga, nanti ini ada semua ada kaitannya ya. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammad
Ibnu Salamah an Ali bin Zaid an Sa'id bin Ibn al-Musayyab wa Hammad wa an Habib wa Humaid anil Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu. Dari Hasan, ini Hasan al-Basri, ia bercerita bahwa anna rajulan, ada seorang laki-laki, yakni seorang majikan, amara ghulaman lah, dia memerintahkan budak yang ia miliki. Perintahkan untuk apa? Ayasnu'a ala ba'irillah, untuk menimba air, mengisi ba'ir, mengisi gentongan air atau tempat air yang ada di atas seekor unta. Jadi seekor unta ini ada kalau kita sini ember gitu ya. Nah, itu harus diisi. Nah, si budak ini diperintah untuk mengambil air, untuk mengisi ini. Ya. Tapi bagaimana nasibnya? Bagaimana keadaannya? Fana mal gulam, tapi si budak ini malah tidur, ya, malah turu, ya. Ya. Dia malah tidur. Disuruh ngambil air malah tidur. Majikannya marah enggak? Dia marah. Faja'a bi syu'latin min narin. Maka majikan ini datang. Bi syu'latin min narin. Kejam sekali ya. Dia datang dengan membawa kayu yang sudah ada apinya. Jadi mau dibakar ini siapa si majikan ini ya, si budak ini. Fa alqaha fi wajhihi. Lalu ia sulup di wajahnya. Jadi ambil api, kayu yang sudah ada apinya itu, lalu disulutkan ke wajah budak tadi ini. Hanya gara-gara tertidur ya, karena nggak mau mengambil air. Mungkin lelah atau gimana ya. Fataraddal guram fi bi'rin. Maka budak ini lari terbirit-birit pergi ke sumur ngambil air. Tapi dengan wajah yang sudah terluka. Ya kan? Falamma asbaha, keesokan harinya ya, ata Umar ibn al-Khattab. Budak ini mendatangi Khalifah Umar bin Khattab yang sudah menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu an. Fara'alladzi fi wajhihi. Lalu Sayyidina Umar melihat bekas terbakar di wajah budak ini. Ya, dia cerita, ada buktinya ya Amirul Mukminin, majikan saya berusaha membakar saya. Fa'ataqahu, lalu Umar membebaskannya. Nah, ini ada dua kemungkinan, apakah Umar membayar kepada tuannya atau kena hukuman, karena memang ada larangan siapa yang memukul hambanya, memukul hamba sahayanya, berarti dia sudah membebaskannya, berarti dia sudah memerdekakannya. Fa'ataqahu, jadi boleh jadi Umar ini memaksa majikannya agar membebaskan budak ini, karena budak ini sudah diperlakukan dengan semena-mena menggunakan api, gitu kan. Nah, hadirin dirahmati Allah Taala, jadi kelihatan sekali bahwa dalam syariah kita memperlakukan buruk kepada budak yang secara status sosial itu lebih rendah, itu sangat dilarang. Jadi apalagi kepada orang yang statusnya lebih di atas daripada hamba sahaya ini. Maka kita tentu saja juga berusaha mengambil ibrah dari tiga athar ini dalam suasana rumah kita, suasana pekerjaan kita. Karena kita mungkin punya karyawan, punya pembantu, dan kita perlakukan mereka harus dengan sebaik-baiknya, memberi makan kepada mereka apa yang kita makan, memberi pakaian kepada mereka yang pakaian yang baik ya, tidak memberi makanan yang sudah mau basi gitu kan, memberi pakaian yang sudah penuh tambalan ya, saya kira itu tidak zamannya lagi. Nah, karena orang yang memperlakukan budak dengan baik itu pada akhirnya juga akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Ya, karena kita ini posisinya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami, dari kita semua, dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pandemi ini semakin menjadi-jadi kelihatannya. Menurut informasi rumah sakit di Solo ini sudah penuh semuanya. Ya, mudah-mudahan semua sehat, bisa menjaga kesehatan, ya, menjaga imunitas, dan jangan lupa tentu saja amalan kita ialah selalu berdoa, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallahal musta'an wal istiqlan, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.